Baik, silakan. Saya lihat di daftar saya ya. Berikutnya Kang Zaki. Ya, saya Zaki dari Media Komunikasi dan Informasi. Oke. Kak Kalista. Sebentar Pak, nanti mau on cam dulu sebentar. Mungkin yang lain dulu. Izin, maaf. Yuk, silakan. Kak Lili. Ya, ya, Silakan kok Lili. maaf, saya nggak bisa on kamera. Ya, Nah, itu dia Assalamualaikum Pak. namanya. Mohon Waalaikumsalam. maaf, ini masih tadi ini kacau lagi di Surabaya Pak. Kebetulan terlibat di kepanitiaan peringatan 1 abad NU. Oh, oke. Ya, ya, Assalamualaikum Pak. Saya Lili dari ini perkenalan Pak dari Media Kominfo Pak. Dari Medcominfo ya. Baik, Iya Pak, Lili, terima siap. kasih. Iya, Kemudian Kang Uga, sama-sama. silakan. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Uga dari Divisi Litbang. Baik, terima kasih Kak Kalista. Salam kenal, saya Kalista. Saya dari Litbang sebenarnya. Cuman memang suka main bareng sama teman-teman Medcominfo. Terima kasih. Nggak main bareng. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya Jangan ya. main-main, Mbak. Rapatnya santai aja ya, asal padat gitu maksudnya. Jadi begini, Kang Akfa mengatakan di kepengurusan-kepengurusan yang dulu, hari ini merupakan hari yang major, yang dipersiapkan sejak tahun sebelumnya. Dilalah, kersaning Allah, orang Jawa bilang. Kita masuk ke pengurusan bulan November dan sibuk mengurusi 1-2 hal. Tetapi ini tidak hilang dari agenda kita. Tadi atau sebenarnya sudah selama 6 minggu ini saya sendiri berpikir-pikir ya dan menggagas beberapa rangkaian kegiatan. Saya sedang menunggu arahan dari Kak Ija kapan akan bertemu dengan teman-teman. Maka malam ini adalah milestone di mana kita membahas bersama, bertukar pikiran dan selesai rapat ini kita sepakat apa yang akan dilakukan. Ya, disclaimer yang pertama. Kepengurusan kita masih belum punya akses pada dana. Itu disclaimer yang paling penting. Jadi apa yang akan kita lakukan dari sini ke depan adalah modalnya kalau tidak ada sendiri, ya harus dikerjakan tanpa dana. Oke. Disclaimer yang keduanya, ini merupakan pekerjaan pertama mungkin yang akan dikerjakan bersama banyak orang. Tetapi juga penting karena mungkin mempunyai daya kohesif ya, bisa menarik teman-teman. Baik, saya mulai saya akan memaparkan gagasan yang tadi saya kirimkan di WhatsApp, tapi saya akan menunjukkan. Kang apa bisa menunjukkan PowerPoint saya? Jadi setiap hari Selasa ketiga bulan Maret itu di headquarters di IFSW sana ada hari pekerjaan sosial sedunia. Ini sebenarnya coba tolong saya dikoreksi ya Kang Uga. Kang Uga sudah pernah melakukan yang besar nih. Ini muncul dari keikutsertaan atau diundangnya IFSW dalam sidang PBB. Nggak tahu tahun berapa, saya lupa. Jadi pada hari itu, hari Selasa itu, baik di Jenewa maupun di New York, akan ada satu sesi khusus yang didedikasikan untuk pekerjaan sosial. Ya. Biasanya juga keluar semacam resolusi atau suatu produk tertulis ya, yang mengukuhkan peran pekerjaan sosial di dalam kancah dunia. Tentang tema tahun ini adalah menghargai kebinekaan melalui aksi sosial bersama. Ini dalam pandangan saya, interpretasi saya, dan ini penting nanti teman-teman Medcom ya, perlu mengeluarkan suatu versi resmi dari IPSPI tentang interpretasi kita terhadap tema ini. Karena kalau tidak kan semua orang kan memahami beda-beda ya. Dalam pandangan saya, teman-teman, titik berangkatnya adalah bahwa pekerjaan sosial ini salah satu profesi yang secara eksplisit menyebut dirinya komit terhadap hak asasi manusia. Ya.
Dan salah satu implikasi dari komitmen itu adalah mengakui dan menghargai kebinekaan atau keberagaman. Karena masing-masing orang punya hak untuk menjadi berbeda. Ya. Saya kira khusus untuk Indonesia ini menjadi sangat penting sekarang ini. Masih yang pertama dulu kan, kalau boleh. Ya. Untuk konteks Indonesia ini menjadi sangat penting karena ada 3 hal. Yang pertama bahwa Indonesia itu dibentuk sebagai namanya juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasionalnya. Jadi diversity itu merupakan suatu keniscayaan di Indonesia. Yang kedua ada forces atau kekuatan-kekuatan politik, sektarian, agama, ras dan sebagainya yang mempunyai perbedaan tentu saja. Dan mereka berusaha untuk meresolve perbedaan itu dengan cara-cara pemaksaan, kekerasan, dan sebagainya. Maka menggaungkan kebinekaan itu bagi profesi pekerjaan sosial, itu secara naluriah seharusnya menjadi mudah, karena kita bertumbuh dari sana. Gitu ya. Dan menjadi suara yang penting di Indonesia saat ini, karena kebinekaan ini sering menjadi unsur yang dikompromikan. Yang ketiga, tema ini menjadi penting menjelang tahun kontestasi elektoral. Tahun ini dan tahun depan, di mana seperti teman-teman tahu politik identitas dimainkan, ya, perbedaan itu dipertajam untuk mendapatkan keuntungan politik. Nah ini 3 landasan yang menurut saya menjadi sangat penting. Yang pertama hakikat dari profesinya, yang kedua hakikat dari Indonesia, dan yang ketiga konteks dari sini 2 tahun ke depan. Gitu ya teman-teman. Nah, kenapa ini dekat dengan hati kita? Baik, itu tentang temanya. Ini spanduk resminya seperti ini. Kang Zaki, saya tidak bisa merekayasa huruf-hurufnya nih. Saya bikin sebisanya, tapi bentuk yang aslinya ada di slide yang ketiga ya. Kalau bisa sedekat mungkin bagus mungkin ya. Tapi itu teknis sekali. Baik. Dengan itu, maka silakan Kang Ava masuk ke slide yang kedua. Ini gagasan yang saya gambarkan selama ini, dan seperti saya katakan tadi, mudah-mudahan malam ini kita bisa adopsi, kita bisa perkaya untuk menjadi versi organisasi kita. Tapi saya jelaskan dulu ya. Pada saat rapat kerja di Lembang kemarin, kita bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Sosial dan sekaligus Kepala Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan, yang mengatakan beliau sedang menyiapkan suatu jambore akbar untuk kader potensi kesejahteraan sosial. Ya, katanya akan dicatatkan di rekor muri sekitar 3.000 orang. Ini meliputi para PSKS di Kalsel maupun di provinsi lainnya. Tentunya semua kabupaten kota akan dimobilisasi juga, jadi besar sekali 3.000. Rancangannya mereka akan melakukan penanggulangan bencana, penanaman pohon, donor darah, dan sebagainya. Jadi suasana perayaan. Nah, waktu pertama bertemu dengan saya di Lembang, saya menawarkan bagaimana kalau kita menyuntikkan atau menyertakan substansi dari kegiatan itu supaya tidak hanya perayaan tetapi ada substansinya. Dan saya menyatakan bahwa IPSPI siap untuk membersamai, ya. Dan yang kedua, saya mengatakan bahwa kita bisa mengelevasi kegiatan lokal di Kalimantan Selatan itu menjadi kegiatan nasional dan sekaligus global. Maka beliau tertarik. Nah, ini titik bijaknya sehingga menjadi pembahasan selanjutnya. Saya bergeser ke kolom yang kedua. Saya mempunyai gagasan bahwa karena temanya penting, seperti saya sebutkan tadi, maka saya berpandangan bahwa teman-teman di daerah dan lembaga otonom mungkin mempunyai minat untuk melaksanakannya di wilayahnya masing-masing. Tahun-tahun sebelumnya biasanya berbentuk webinar, ya, dan sebagainya.
Tapi feedback yang saya dapatkan sejauh ini bahwa teman-teman menunggu kegiatan yang lebih lebih beragam. Nah, kebetulan tema globalnya kalau teman-teman lihat tadi adalah menghargai kebinekaan melalui aksi sosial. Jadi dari IPSPI kalau nanti kita membuat pelebaran ke daerah dan pengumuman, menitik beratkan kepada mohon dipikirkan aksi sosial seperti apa yang akan mengedepankan kebinekaan. Tentunya tidak menghalangi adanya webinar, tetapi sebisa mungkin adalah menggunakannya untuk aksi sosial. Ya. Nah, dalam bayangan saya, nanti kita gabungkan di Kalimantan Selatan itu ada satu waktu di mana teman-teman DPD dan lembaga otonom itu akan bersama-sama dengan kita melakukan parade virtual. Jadi di jam yang sama itu bergiliran kita masing-masing 5 menit atau seperti apa, masing-masing muncul dan mengatakan ini yang kami lakukan, mungkin bersama dengan gubernur, mungkin dengan kepala dinas atau dengan binaan, whatever tentunya, yang merupakan aksi sosial. Ya. Kemudian itu untuk awal Maret. Yang saya bayangkan sepanjang bulan Maret itu, 2 minggu ke depan itu, teman-teman di daerah dan lembaga otonom tetap bisa melakukan kegiatan aksi sosial. Nah, itu mungkin diperlukan pertemuan khusus dengan DPD misalnya, atau berdasarkan pengumuman dari sekretariat atau dari panitia. Ataukah misalnya termasuk dengan audiensi dengan stakeholder kunci, memperkenalkan Hari Pekerjaan Sosial sedunia sambil memperkenalkan profesi dan organisasinya. Itu untuk di daerah ya, bayangan saya seperti itu. Ini dalam pemikiran saya yang sangat naif sebenarnya. Ini kayaknya tidak memerlukan dana gitu. Ya, tapi mungkin saya bisa salah. Yang jelas untuk beli nasi bungkusnya perlu uang. Tapi kan mereka punya kas juga ya. Kecuali DPP yang tidak punya akses pada dana, tapi daerah kayaknya ada. Kalau bangsa 2-3 juta untuk beli nasi bungkus mungkin ada. Nah, untuk yang di tingkat pusat, teman-teman, bayangan saya, gagasan saya adalah tanggal 4 Maret itu kita akan membersamai Kalimantan Selatan. Dan berupa kegiatan yang pertama, rapat kerja nasional lanjutan dari yang di Lembang kemarin, yaitu Kang Ava dengan tim sekretariat akan menyampaikan rencana kerja IPSPI yang resmi setelah dilakukan konsolidasi. Yang kedua adalah rapat terbuka untuk semua anggota, jadi sifatnya perayaan juga, tapi kita sambil mengenalkan dan memberikan platform bagi teman-teman anggota untuk bertemu secara virtual. Nah, di lokasi kan ada banyak pekerja sosial. Kalau bisa kita tarik juga sehingga menjadi suatu pertemuan besar. Yang ketiga adalah parade virtual yang saya sebut tadi, di mana teman-teman DPD akan menunjukkan apa yang mereka lakukan. Nah, yang keempat adalah kegiatan substantif yang berupa lokakarya nasional. Terdiri dari 2 topik. Yang pertama adalah lokakarya nasional tentang bidang-bidang praktik pekerjaan sosial. Ini saya sudah meminta masing-masing lembaga otonom untuk mengembangkan kerangka praktiknya. Kalau teman-teman menyepakati malam ini tentang ini, maka saya akan meminta Profesor Fakhrudin untuk mulai bergerak mendampingi teman-teman lembaga otonom untuk mengembangkan bidang praktiknya. Jadi di lokakarya itu mereka akan menyampaikan ini kerangka kerja praktik kami di APSANI, APSAKI, dan APSMI. Dan insya Allah, kalau misalnya ada energi dan ada kebesaran hati, kita juga mengundang teman-teman dari hukum dan koreksional, penanggulangan bencana, dan CSR. Tapi kita lihat perkembangannya. Yang jelas basisnya 3 lembaga otonom. Ya. Kemudian lokakarya nasional kedua adalah paparan tentang praktik pekerjaan sosial mandiri. Ini saya meminta DPD Jawa Barat bersama dengan UNPAD untuk mengembangkan kerangka kerja dan menyampaikan praktik baik, di mana ada 2 atau 3 sentra di Bandung itu yang menyediakan atau yang melaksanakan pekerjaan sosial mandiri. Hasil dari lokakarya ini jelas, yang bidang praktik itu hasilnya adalah kodifikasi.
dan pembaguan bidang praktik. Walaupun tidak lengkap, tetapi sudah ada langkah pertama. Kalau tidak ada itu, kayaknya aneh profesi kita itu. Gitu ya. Kok masing-masing punya interpretasi sendiri apa yang dilakukannya. Jadi insya Allah dengan paparan tentang bidang praktik itu kita bisa lebih tahu apa yang kita lakukan. Kalau tentang praktik mandiri, saya kira ini lompatan sifatnya, memberikan inspirasi bahwa ini bisa dilakukan. Baik, itu yang tanggal 4 Maret ya, 3-4 Maret. Mungkin rapat DPD-nya bisa 3 malam, dan tanggal 4-nya kita gunakan untuk perayaan dan loka karya. Nah, gagasan saya selanjutnya, pada hari H-nya atau menjelang hari H lah ya, 19, 20, 21. Mohon diingat bahwa hari-hari itu mungkin sudah mulai Ramadan ya. Kak Kalista tahu nggak, Ramadan mulai tanggal berapa ya? Belum ya? Sekitar tanggal 27, Pak. 20-an. 20-an? Iya, Kayaknya. 23. Insya Allah. Kalau 23 aman kita. Saya takutnya Car Free Day orang udah pada puasa kan repot juga. Tapi kalau melihat hilalnya dari teras rumah saya ini, sekarang bulan terang ini, malam ini. Jadi, anyway, gagasannya begini teman-teman. Hari Minggu itu saya membayangkan ada serangkaian acara ya, Car Free Day mungkin bukan hanya di Jakarta, tapi banyak tempat kalau bisa. Yang kedua, saya mendekati Kak Rani, DPD Jakarta, tetapi beliau belum kembali kepada saya, dan tentunya ada press release ya, pernyataan tentang dari pekerjaan sosial. Itu untuk memanfaatkan hari Minggunya. Nah, pas hari Selasanya tanggal 21, saya sudah mendekati kantor PBB di Jakarta. Bahwa saya ingin hari itu kita memaparkan diri kita kepada PBB tentang profesi ini. Nah, kita bisa mengundang berbagai lembaga PBB supaya mereka tahu apa yang kita kerjakan, potensinya apa dan seterusnya, sekaligus membuka khasanah pertemanan yang baru lah. Ini tentunya secara sektoral kita punya partner masing-masing. Kak Kalista dengan UNODC ini udah bekerjasama dari dulu. Nah, mungkin dengan dipaparkan bersama mereka, oh ternyata bukan hanya ini, misalnya gitu kan. Dengan UNICEF ada dan seterusnya. Jadi saya ingin kita menayangkan tentang praktisi kita, tentang praktik kita, kemudian praktisinya siapa saja. Misalnya snippet secara personal, ini ada pekerja sosial dari Maluku, kerjanya seperti ini, dengan masyarakat terasing misalnya. Yang ini pendamping PKH di Pacitan, hampir bilang Pakistan, Pacitan, hampir sama kata-katanya. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sumatera, dan seterusnya. Dan menggambarkan juga kewilayahan. Nah, yang terakhir, teman-teman sekalian, saya ingin bahwa kegiatan ini memperkenalkan profesi kita, segi-segi baiknya, memberikan momentum substantif tentang pekerjaan kita, tetapi juga mencatatkan peristiwa ini sebagai peristiwa yang akan masuk dalam agenda global. Maka teman-teman yang kerjasama nanti bertanggung jawab untuk bertemu dengan PBB, membuat rilis, berkomunikasi dengan federasi dan seterusnya. Saya akan akhiri di situ, ini gagasan kasar dari saya. Tidak harus seperti ini, tetapi saya kira tetap harus mulai dengan suatu gagasan. Teman-teman bisa memperkaya, saya persilahkan mempertanyakan, menambahkan, mengurangi, sehingga lebih realistis ya. Karena kalau dari ketua umum ini banyak maunya gitu, tapi kadang-kadang tidak ada sumbernya. Saya kira itu teman-teman. Silakan ditanggapi. Kak Ica, Kak Agustus, over to you. Silakan langsung saja barangkali untuk ditanggapi ini, jangan terlalu kaku ya, silakan aja supaya cair, supaya banyak ide-ide gagasan yang muncul. Ini dalam Kalau waktu yang tidak kaku berarti boleh merokok dong ya. Silakan Pak. Kan asapnya nggak sampai sini. Asapnya betul, nggak sampai sini asapnya. Saya harus hati-hati ada Kak Kalista ini. Katanya merokok itu gateway kepada drug. Ya Kak Kalista. Tuh, silakan teman-teman. Mbak Kalista tadi ngomong tuh Pak, kalau minta proposal terkait dengan acara ini apa bisa, sudah pasti bisa. Nanti mungkin beliau akan melakukan beberapa pendekatan-pendekatan. Bagus tuh Mbak. Kalau diperlukan audiensi, saya mau datang ke BNN memperkenalkan profesi dan apa yang kita kerjakan misalnya. Kalau bisa difasilitasi sambil mengenalkan tentang hari ini. Silakan, monggo. Siapa yang mau menanggapi duluan?
Mungkin saya Pak, saya tidak Silakan, menanggapi karena silakan. selama ini mungkin karena saya tahu gagasan Bapak ini dan saya berjuang bagaimana caranya gagasan ini tetap bisa kita jalankan gitu kan ya. Seperti Ya, itu mungkin sekedar informasi kepada teman-teman bahwa terkait kerjasama kita dengan kegiatan Jambore nanti itu, mungkin saya boleh sampaikan di sini ya Pak, izin? Bisa ya Pak, sudah ada gambaran gitu ya. Jadi eh, kepanitiaan di sana itu sudah mengakomodir sebenarnya kedatangan kita kurang lebih sekitar 50 sampai 60 orang gitu. Jadi terkait transportasi yang tidak ditanggung, tetapi 2 hari penginapan dan 2 hari makan minum akomodasi transportasi kita dari bandara ke tempat kegiatan itu sama panitianya ditanggung seperti itu. Itu terserah nanti kita mau. Saya sih menghitungnya kemarin tuh karena ke DPD kita ada 31, terus mungkin ditambah dengan panitia nanti mungkin kurang lebih 30 orang misalnya seperti itu ya. Itu. Terus yang kedua terkait ada beberapa hal yang kemarin Mbak Gandes dan panitianya minta bahwa mereka minta kalau bisa didukung dengan bendera-bendera Pak DPD dari 31 DPD mengucapkan jadi Hari Pekerja Sosial dan ini ucapan selamat atas terlaksananya Jambore gitu Pak. Seperti itu permintaannya. Berikut Nanti iklan bentar, nanti di proposal dicantumin aja tuh terkait dengan bendera, siapa tahu nanti ada sponsor yang bisa dicolek. Ya, Kak, ya. siap. Makanya ini kenapa saya sampaikan juga permintaan dari panitia ya, maksudnya yang tolong disiapkan seperti itu. Terus terkait beliau juga sudah memasukkan satu tim dari kepanitiaan yang bidang media komunikasinya mereka gitu ya, untuk nanti bersama-sama teman-teman media komunikasi yang ada di IPSPI untuk bergabung. Itu mereka akan menggunakan SMK Teknologi yang tadi udah masuk grup ya Kang Agustus. Halo, Kang Agustus. Namanya Pak Wisnu ya kalau nggak salah ya. Itu sudah ada di grup. Jadi mungkin nanti kalau misalnya alangkah kalau memang ini lancar dan kita bisa sepakat bahwa ada kepanitiaan dan teman-teman Mediakom dan teman-teman kerjasama bisa bergandengan tangan bareng-bareng gitu, nanti kita sudah bisa ajak gabung bersama-sama di grup tim teman-teman Kalimantan Selatan. Seperti itu, Pak. Terkait yang PBB, itu saya ulang lagi, beliau dari pihak kepanitiaan bertanya terkait nanti PBB-nya akan melakukan apa saja di dalam rangkaian itu. Yang jelas nanti ada penyematan selempang yang diberikan oleh Bapak gitu ya, Bapak ya kepada gubernur kalau tidak salah. Jadi makanya kemarin itu kami juga sudah kirim logonya IPSPI ke mereka karena mereka yang bikin selempangnya. Seperti itu. Sama Jadi sambil spanduk. menunggu Kak Eja, yang jelas Apa? untuk Ya, kegiatan-kegiatan substantif itu kita memerlukan masing-masing tornya, iya, ya kan? iya betul Pak. Sehingga mereka tahu apa yang maksudnya untuk apa, siapa bicara tentang apa itu nanti akan dikembangkan oleh panitia di Iya pihak Pak. kita. Jadi perlu ada PIC masing-masing punya tanggung jawab ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Siap. Oke, untuk sementara itu dulu. Saya udah catat tapi nggak tahu di mana nih saya cari catatannya. Mangga silakan Dan yang lain. saya kira perlu disampaikan juga mereka menyponsori 6 orang para senior, Profesor Jusman, Oh iya, Profesor siapa gitu ya, Pak Uhub, Pak Oman Pak ya. Kondang. Iya, seperti itu. Sama Termasuk Pak, saya, termasuk saya Bapak. termasuk senior, termasuk saya. Jadi saya nanti disponsorin itu, naik pesawatnya. Saya gangguin Madun Pak. Saya bilang gini, ya nggak adil lah masa minimal 6 orang pertama yang datang panitia itu yang prepare, aku bilang gitu. Oke. Bagi itu untuk Kalimantan Selatan ya. Ya, Pak. Baik, silakan yang lainnya Yang lain. berkomentar dulu. Gambaran umumnya secara keseluruhan gimana pandangannya teman-teman? Terlalu ambisius kah? Terlalu underestimate atau bagaimana? Dan Yang Zaki, saya tahu Mak, ya, yang saya tahu itu Kang Uga dulu, waktu dia masih sangat muda, tahun 2017 Kang Uga ya?
dengan Itu juga Pak, Kang Zaki sama Pak Agus juga itu Pak sangat terlibat juga Pak di kegiatan nah itu. itu Saya justru sampai di besar bawahnya Kang Zaki sekali sama Pak Agus waktu itu Pak. pekan nasional apa gitu ya, orang-orang muda waktu itu. Sekarang udah bagian dari masalah mereka ini, bukan solusi lagi. Waktu itu masih muda, nothing tulus ya. Sekarang udah tua-tua sih bikin 3 kali mereka ini. Dipikirnya Lagi satu bikin Tapi sekali Pak. ada keinginan untuk buat lagi acara itu. Iya. Ayolah. Saya saat itu ikut-ikutkan Uga sama Kang Saki masih mahasiswa. Lili juga ikut waktu itu, Li. Oh Lili juga Iya, ikut. betul. Sekretaris Lili juga sama. panitia. Tuh kan. Bukan Ini bukan udah- orang asing ini soalnya. Ini udah benar makanya Pak, udah benar. Kang Eh, Zaki, sedikit saran saya mungkin gini. dari Silakan. Maka siapa duluan? dari Kominfo dulu Pak Ketum, mohon izin. Tadi ada beberapa hal mungkin yang disampaikan oleh Pak Ketum, kemudian juga Kakak Aisyah tadi juga. Secara umum Kominfo mungkin siap mendukung walaupun dengan segala keterbatasan ya. Kesanggupan kami yang pertama tadi untuk ucapan kami akan akomodir. Jadi kita akan open siapapun itu yang ingin mengucapkan. Jadi untuk sementara memang karena waktunya juga cukup terbatas gitu. Jadi kami akan siapkan ucapan selamat Hari Pekerja Sosial yang mudah-mudahan bisa kita akomodir sebanyak-banyaknya. Jadi pamfletnya juga akan kita sebar dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua untuk masalah dokumentasi kegiatan di sana mungkin kalau dari saya pribadi tidak memungkinkan untuk bisa datang. Siapa tahu ada teman-teman Kominfo yang lain yang bisa ke sana. Atau kalaupun misalnya tidak ada teman Kominfo yang lain, mungkin nanti kami akan siapkan link Google Drive. Jadi teman-teman yang hadir di sana mengupload, kayak kita harapkan upload fotonya di Google Drive. Nah, tim Kominfo standby di masing-masing untuk kemudian selalu update dari Google Drive itu gitu. Jadi sistematikanya mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi tentang parade ya, mungkin ya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum tentang parade. Cukup ini ya kalau dari saya mungkin membutuhkan persiapan yang agak panjang juga Pak Ketum. Mohon izin kalau misalnya ini saya menyampaikan bahwa yang pertama kesiapan dari masing-masing DPD-nya. Pada saat itu mereka hadir, kemudian juga harus ya artinya harus standby di situ gitu kan ya. Kemudian selanjutnya dari sisi waktu yang artinya nanti belum ada kendala teknis apa segala macam, terus juga takutnya membutuhkan waktu yang lama pada saat pelaksanaan Jambore di sana. Jadi bagi saya sih itu masih belum bisa dilaksanakan ya dari pandangan saya pribadi. Jadi mungkin boleh diganti dengan tadi ucapan-ucapan di masing-masing DPD. Jadi ucapan Selamat Hari Peksos, sukses untuk Jambore SDM Kesos gitu kan. Dan kemudian kesan-kesan tentang bagaimana kegiatan pertama yang mencetak rekor muri ini gitu kan. Itu yang mungkin kita bisa lebih bombardir di sosial media dan juga mungkin bisa ditampilkan di pada saat Jamborenya nanti gitu. Itu saja mungkin dari saya Pak Ketum, mohon izin. Terima kasih. Kang Agus, kalau boleh saya tanggapi langsung ya. Jadi yang pertama tampaknya Kang Zaki, tadi saya katakan kita perlu mengeluarkan suatu informasi dari DPP tentang kegiatan ini, ya. Seperti TOR gitu untuk keseluruhan kegiatan yang sekaligus seperti kata Kak Kalista merupakan undangan kepada semua DPD untuk ikut serta. Ya. Kalaupun tidak semua DPD, ada beberapa yang ikut serta, saya kira cukup memadai. Oh ya, teknis tidak harus semua Pak pelaksanaannya, Ketum ya? Ya tidak harus semua, artinya undangannya. Nah orang diundang itu ada yang datang, ada yang tidak. Ya. Kalau mereka dia tidak terpanggil ya nggak ikut ya nggak apa-apa. Untuk menyederhanakan dalam pandangan saya, Kang Zaki, kita bisa meminta mereka untuk membuat bumper video. Entah itu 3 menit misalnya atau 5 menit ya. Yang melibatkan DPP, anggota atau kegiatan atau apa saja untuk tanggal 4 itu. Plus ucapan selamat yang disebut Kang Zaki tadi.
kita sediakan formatnya, misalnya apa yang akan diucapkan, asalkan formatnya videonya harus landscape misalnya gitu ya. Ya sekreatif mungkin lah mereka. Nah itu pokoknya bumper selama 5 menit itu akan diterima oleh panitia, kalau lebih akan di-trim menjadi 5 menit, misalnya gitu ya. Sehingga mereka tidak harus datang ke Kalimantan Selatan, tidak juga harus mengorganisasi sesuatu tanggal 4, tetapi bumper videonya sudah masuk. Nah itu bisa dijahit, bisa ditunjukkan di antara pertemuan, bisa ditunjukkan di Videotron dan sebagainya. Itu tergantung dari panitia lokal nanti. Yang jelas dari kita akan mendapatkan 10, 15, atau 20 DPD sudah cukup bagus, Kang Zaki ya. Jadi jangan berharap semuanya ikut serta. Kalau ikut semua ya alhamdulillah. Tetapi setidaknya ada rasa kita merayakan bersama gitu ya. Itu saya kira format yang paling sederhana. Kalau ada yang DPP yang mau muncul langsung tanggal 4, dipersilahkan, mereka harus beritahu kapan tanggal terakhirnya sehingga kita berikan slot di dalam hari Sabtu itu. Gitu yang lagi kurang lebih. Siap. Dimengerti Pak Ketum. Baik. Dan tentunya kita perlu juga membuat strategi komunikasi, apa yang mau disampaikan pada federasi, apa yang mau disampaikan pada stakeholder di Indonesia ya. Press release-nya juga, saya kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih tanggapannya, Kang Zaki. Silahkan, Kang Khusus. Ya, barangkali langsung saja, barangkali di sini ada yang baru datang, Pak Dalmanto, kemudian Pak Wardoyo, atau dari yang lain Dari siapa? Mas Uga Ya, coba. Mas Uga, Kang Uga, silakan. Mas Uga. Oh ya, izin Pak, Bu, mungkin saya coba untuk apa ya, bukan menanggapi, tapi juga bukan apa ya, hanya mungkin lebih ke ya, Bapak Ibu mungkin berkaitan dengan beberapa kegiatan tadi, mungkin saya berfokus pada bagaimana impact dari kegiatan yang akan nanti kita lakukan gitu kepada masyarakat. Karena selama ini, punten Bapak Ibu, ini hanya apa? Hanya mungkin apa ya? Ini hanya opini saya saja. Saya melihat selama ini kita ini selalu saja berkutat di bagaimana meningkatkan eksistensi dan sebagainya, gitu. Saya yang lihat beberapa kali acara World Social Work Day, termasuk juga mungkin yang dulu 2017 saya, Pak Agus, kemudian Kang Zaki dan juga Kak Lili laksanakan dulu. Sebetulnya kita punya semangat itu. Kita ingin memperkenalkan profesi pekerjaan sosial gitu. Nah, namun di sini saya kemudian apa ya? Bukan mengevaluasi, lebih ke saya muhasabah dari kegiatan saat itu dan juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Saya ngelihat di sini bagaimana tanda kutip kita mau memperkenalkan apa itu Peksos gitu. Tapi saat kita bikin kegiatan, pesertanya yang ikut itu ya itu lagi, Peksos lagi gitu. Jadi sementara saya ngeliat dari situ tujuan dari ingin memperkenalkan dunia pekerjaan sosialnya itu sehingga tidak terlalu optimal. Ya kemarin izin Pak Ketum, dari yang kemarin kita sempat ngobrol by WhatsApp beberapa hari lalu, saya ngelihat kalau misalnya kita mau bikin World Social Work Day, kita harus bikin sebuah kegiatan yang punya impact gitu kepada masyarakat, seperti itu. Contoh mungkin ini, saya ngelihat dari kayak misalnya gini deh, kayak teman-teman psikolog atau teman-teman dokter lah misalnya gitu. Saat mereka bikin kegiatan, mereka itu membuat kegiatan atau aksi sosial yang betul-betul memperkenalkan siapa mereka kepada masyarakat kayak gitu. Nah, saya rasa itu bisa dicontoh nih untuk di kegiatan aksi sosial kita tadi. Misal, ini sih hanya yang Pak Ketum izin kemarin karena saya diminta Pak Ketum, ini Pak, saya baru hanya bayangan saya aja gitu. Saya melihat kita ini kan punya beberapa setting Pak, gitu. Seperti misal setting makro, setting mikro, dan juga setting meso. Nah, kiranya kalau misalnya kita mau bikin aksi sosial, apa nih yang menarik gitu? Apakah di setting mikro, setting meso, atau setting makro? Kayak gitu.
kalau misalnya di setting mikro, mungkin kita bisa, misal ini mah mungkin Pak yang saya kebayang sama saya itu, kita misal buka semacam layanan konseling gratis kayak gitu Pak, di Car Free Day gitu, dan itu pernah dilakukan sama teman-teman STKS ya, kalau nggak salah Pak Agustus waktu itu ya, di Car Free Day Dago ya, sama saya ingat waktu itu ada Bu Meti, ada Bu Mili, ada Ada Pak almarhumah. Deddy Miswar, Mas, Kang. Nah, kalau yang ada, Kak Lili, kalau yang waktu ada Pak Deddy Mizor itu kan kita kalau nggak salah cuman kita hanya long march aja ya kalau nggak Long salah March saat dan itu ya. ama pameran itu. Nah, nah itu tuh yang pameran ini nih mungkin kita bisa kita kedepankan kemudian gitu. Dan saya rasa di sini bikin kegiatan yang lebih ke memperkenalkan. Jadi di sini kayaknya nggak cuman hanya sekedar pameran aja deh, tapi lebih ke kita praktek kayak gitu langsung. Entah itu mungkin konseling, atau mungkin kita misal group work atau apalah kayak Oh gitu. iya, Kang Uga, saat Jadi itu kemarin kita ya, ada praktek konseling loh Kang Uga, yang mobil curhat itu loh, Kemensos. Nah, itu kan waktu itu kan kita kan disupport sama Kemensos ya, Kak Lili ya, waktu pas di Mobil curhatnya Kemensos. Ya, mobil curhatnya Kemensos ada, cuman maksudnya kalau saya lihat tuh itu tuh satu tuh nggak cukup kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa bikin misal ini ada konseling anak, konseling remaja, konseling dewasa, bla bla sebagainya kayak gitu. Dan di situ kayaknya kita bisa ngasih gambaran nih sama masyarakat tentang gini loh praktek pekerjaan sosial itu. Dan saya rasa itu mungkin bisa memberikan sebuah dampak ke masyarakat, ya khususnya tadi memperkenalkan social worker itu apa sih gitu loh. Kayak misalnya konseling aja. Ini mah hanya ini aja sih Pak. Ini pertanyaan saya dulu saat saya kuliah, dan juga ternyata pertanyaan ini juga ditanyakan oleh mahasiswa saya gitu. Sering ada yang nanya, apa sih bedanya konseling yang dilakukan oleh social worker dan apa sih bedanya konseling dilakukan oleh psikolog kayak gitu misalnya. Nah, ini kemudian jadi tantangan buat kita untuk memperkenalkan apa sih letak perbedaannya di mana sih. Nah, gitu sih mungkin izin Pak Ketum berkaitan dengan kegiatannya aksi sosial itu. Nah, namun bicara kegiatan aksi sosial ini, karena kan bulan Maret itu sudah mulai menuju ke bulan puasa ya Pak. Mungkin kita harus lihat tanggal, dan kedua, saya nggak tahu kalau Jakarta kayaknya CFD-nya udah mulai aktif lagi ya. Kalau Bandung itu kan nggak tahu ya, saya kurang update. Jakarta CFD-nya udah aktif kan? Udah ya. Kalau Bandung tuh belum, kebetulan gitu. Kalau Bandung belum. Kalau Jogja tadi pagi saya lihat waktu saya berangkat dari Jogja, di Malioboro itu udah mulai ada lagi kayaknya CFD-nya. Nah, mungkin Pak kalau misalnya kita bikin aksi sosial, saya kayaknya setuju Pak dengan tadi gagasan dari Pak Ketum, kita bikin di beberapa kota gitu misalnya Pak. Dan sepertinya di kota-kota yang tanda kutip punya landmark Pak, kayak misal Jakarta dengan Bundaran HI, kemudian Jogja dengan Malioboro, gitu. Atau misal Bandung dengan CFD Dagonya atau daerah-daerah lainnya, saya rasa itu bisa ngasih pesan yang sangat besar gitu Pak, gitu kepada masyarakat. Mungkin itu aja Pak Ketum, saran dari saya, Bapak dan Ibu. Baik. Terima kasih. Coba saya konkretkan ya gagasannya. Jadi panitia yang akan dibentuk pada akhir rapat ini akan mengeluarkan suatu pengumuman dan ajakan bagi DPD dan lembaga otonom untuk meramaikan kegiatan Car Free Day tanggal 19. Nah ini tadi dengan disclaimer pertama, kita tidak punya dana. Tetapi kalau teman-teman itu bersedia, misalnya di Jakarta, siapa yang bekerja dengan kemiskinan, siapa yang bekerja dengan narkotika dan nafsa, akan membuat booth, walaupun itu boothnya hanya spanduk dan banner saja, misalnya dengan meja satu lah, dan banyak pamflet digital, tetapi ada pos-pos di mana dilakukan demonstrasi, counseling dan sebagainya. Itu tergantung kreativitas. Saya sepakat dengan itu.
nanti panitia membuat pengumuman dan mengajak dan memberikan format lah secara umum seperti apa. Kita lihat nanti antusiasmenya seperti apa. Kayak gitu, Kang Uga, itu perlu dituliskan dalam suatu konsep yang nanti kita edarkan. Ya, Siapa? itu cara saya untuk mengunci gagasan supaya menjadi konkret ya. Baik, silakan yang lainnya. Kak Kalista, tadinya saya berpikir ini loh, yang agak lebih ambisius itu. Saya berpikir untuk membuat rembuk nasional tentang narkotika. Kan waktu itu keluar di press release kita ya, mengajak para stakeholder untuk duduk bersama dan membahas tentang itu misalnya. Itu masih belum saya bunuh, itu masih ada gagasannya, cuma siapa yang akan mengeksekusi nanti masih di back burner di pikiran saya. Nanti silakan teman-teman berkomentar. Tadi Kang Uga sudah, Kang Zaki sudah, silakan. Lili, kita bisa belajar dari 100 tahun NU nggak nih? Saya masih siap Pak, siap. Tinggal audiensi dengan Pak Erick Thohir Pak, selesai semuanya kalau tembus. Nah, kalau memang bisa difasilitasi, ayo. Dia lagi kenceng-kencengnya menjadi presiden, jadi bisa di... Iya, beliau ini donatur tunggal di satu abad NU. Nah, kalau memang Kak Lili punya akses, kita buat proposal, dan Kak Kalista kita maju lah. Waktunya tinggal sebulan. Ya, kalau saya Pak tertariknya yang tadi sama dengan Kan Uga, apalagi khusus kalau Car Free di Jakarta, saya sangat siap membantu Pak. Oke. Jadi bayangan saya, di dalam beberapa spot Car Free Day itu, entah duduk di tanah atau apa, ini diberi banner, ini konseling anak-anak, konseling remaja, dan sebagainya ya. Kemudian ada kegiatan dengan anak-anak untuk kegiatan kelompok, misalnya yang demonstratif ya, yang melibatkan rame-rame gitu. Saya sepakat, silakan dikonseptualisasi. Monggo, siapa yang punya gagasan lagi, silakan. Bapak izin iklan sedikit. Kalau Silakan. rembuk nasional tuh saya saran pas World Drugs Free Day aja deh Pak, ntar bulan Juni. Soalnya biar portofolionya jadi dulu. Bayangan saya nih Pak ya, portofolio jadi, terus kita tawarin ke BNN, terus MOU, terus bisa tingkatkan kegiatan pertamanya rembuk nasional gitu ya? Itu ending justru, salah satu ending itu justru di Juninya. Jadi portofolio itu jadi misalkan bulan Maret gitu ya, terus udah selesai itu semuanya penilaian, terus habis itu diajukan ke BNN, terus MOU, terus baru nanti menuju ke sana gitu. Nanti bisa dipikirin lagi. Nanti kalau udah ngobrol sama Pak Yuki mungkin bisa lebih konkret ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, jadi untuk rembuk nasional narkotika ada tanggal yang exciting juga, sekitar bulan Juni, masih ada waktu. Very good. Mas Wardoyo, silakan Mas, kalau ada gagasan Mas, atau tanggapan. Baik. Terima kasih Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, saya ada usul barangkali menarik nanti. Undang-undang Peksos kan sudah 4 tahun kan ya, diundangkan kan itu kan ya. Nah, mungkin akan menarik seandainya ada semacam seminar pengkajian tentang undang-undang Peksos itu, terus bagaimana implementasinya, terus juga mungkin ada beberapa, misalnya di beberapa waktu lalu ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa undang-undang Peksos itu belum ada yang tidak sesuai dan sebagainya kayak gitu kan ya. Nah nanti arahnya dengan seminar itu akan muncul bagaimana implementasinya sampai sekarang itu sudah seperti apa, dan barangkali seandainya memang ada kebutuhan untuk judicial review juga nanti mungkin saja bisa ke sana. Jadi intinya usul Pak Ketua seandainya ada semacam seminar tentang implementasi dan kebutuhan lain terkait dengan Undang-Undang Peksos. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya sedang memikirkan bagaimana menarik benang merah pelaksanaan Undang-Undang Pekerjaan Sosial dengan tema kebinekaan. Pasti ada garis lurusnya itu. Cuma memang harus difabrikasi oleh kita, harus disusun logikanya oleh kita, sehingga temanya tetap kebinekaan. Misalnya begini, menghormati kebinekaan melalui penerapan undang-undang.
pekerjaan sosial misalnya, ya. Sehingga kita membedah undang-undang itu pada satu sisi, tetapi sisi yang lain meng-highlight bagaimana undang-undang dan profesi ini akan mempertahankan dan menyuburkan kebinekaan. Mas Toyo tolong dipikirkan itu. Kalau bisa jadi proposal kita coba lihat viability-nya ya. Setidak-tidaknya secara virtual misalnya, dan beberapa akan berkumpul di suatu tempat. Itu Mas Toyo? Saya boleh berpendapat nggak Pak? Silakan. Kalau tadi membayangkan idenya Kang Uga, pembahasan undang-undang itu pembahasan yang cukup elitis gitu ya, politis, terus kayak makro banget gitu. Kayak khawatir kita nggak nyampe pada taraf yang lebih menyentuh kebutuhan dasar, katakanlah gitu bahasanya, kebutuhan dasar masyarakat secara umum gitu. Jadi mungkin kita perlu pertimbangkan kalau bahasan. Saya sebenarnya juga agak berat untuk bahas gitu. Pengennya yang senang-senang aja gitu. Yang apa ya? Pekerja sosial ya. Yang menawarkan sesuatu buat masyarakat juga happy gitu kan istilahnya. Ya. Tapi tetap substantif terkait dengan Peksos tentunya gitu. Gitu sih menurut saya sih. Tapi ya bisa jadi saya salah. Jadi mungkin saya sepaham sih Pak, karena ini butuh kajian berat gitu ya. Kalau kita diskusi juga, saya tahu lah ada beberapa profesor kita juga membahas beberapa ini. Ini sebenarnya ini perlu dengan kegiatan Hari Pekerja Sosial gitu Pak. Kalau bisa mungkin event yang lain gitu ya, yang memang kita fokus di sini 3 hari godok ini gitu, misalnya seperti itu. Oke. Gitu sih. Oke, mungkin ini tidak membunuh sama sekali gagasan itu, hanya kita postpone sedikit, misalnya nanti bulan April atau apa gitu ya. Ya. Kita cari waktu tersendiri dan cukup energi diagendakan Kang Wardoyo bersama dengan Ketua Regulasi ya. Regulasi. Saya kira sekaligus Kang Wardoyo, kemarin di rapat itu ada gagasan untuk menggelar pembicaraan semacam ini. Di dalamnya membahas satu tentang sumpah profesi. Yang kedua posisi STR sekarang di mana. Yang kedua pembentukan LSP dan sertifikasi. Yang ketiga tentang penerbitan SIP. Nah, ini semua agenda besar Mas Wardoyo. Yang mungkin kita akan push sedikit sekitar bulan April gitu. Itu guys, tapi masih dikonseptualisasi gitu. Baik. Kang Estes menurunkan disarankan dikerjasama dengan YAPSI. Ya, kita bisa koalisi dengan YAPSI. Ya. Karena orang tua kita ada di sana. Iya. Oh ya, satu lagi Kak Ica, mumpung belum lewat ya. Ini mungkin Hari Pekerjaan Sosial ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk membuka kembali komunikasi dengan KPSI. Saya sendiri secara pribadi tidak begitu terbuka dengan KPSI, tidak menanggapi di chatting yang di sana, dunia yang berbeda gitu. Tapi kalau bisa dijembatani melalui kegiatan ini silahkan, ini hanya tambahan saja, bukan agenda inti. Ya, karena peringatan bersama sih. Jadi kalau panitia sudah jadi, acara yang sudah ada, kita seberangkan ke KPSI untuk kemudian dibahas di KPSI, bertemu atau gimana gitu ya. Iya Pak. Kang Eva, tolong diagendakan nanti kalau panitia sudah jadi ya. Insya Allah. Ya, baik, silakan. Baik Pak. Minimal nanti dalam surat yang kita buat itu ada tembusan ke KPSI dan juga nanti ada agenda khusus untuk mengkoordinasikan dengan KPSI juga. Yang belum berbicara di sini ada Kang Dalmanto. Kak Dal, silakan Kak Dal. Beliau sedang nyetir katanya. Wow, Mas ini Ketua DPD yang akan hadir di acara Jambore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Posisi saya di Kampar nih, belum nyampe Pekanbaru. Masih di jalan loh. Luar biasa ya pejabat. Jadi terkait kegiatan kita, prinsipnya saya sangat mendukung. Hanya saja kan kita perlu amunisi itu. Amunisi dari mana? Kayak tadi ada usulan kita mendekat ke salah satu capres, Pak Erick Thohir atau siapa. Biar kita bisa dapat amunisi. Boleh nggak itu Kak Ica? Ya boleh aja, yang penting ada akses ke sana.
Ya, itu intinya kita cari sumber dana yang bisa membiayai kegiatan kita. Dan coba kalau di Kalsel kan kebetulan Ibu Gubernur itu masih teman saya. Nah, mungkin salah satunya bisa kita komunikasikan dengan Ibu Rodratul Jana. Nanti kegiatannya apa, nanti komunikasikan dengan beliau gitu. Itu saja mungkin dari kami. Intinya kita dalam kegiatan itu butuh amunisi, butuh dana, dan artinya butuh sponsor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini nanti juga saya komunikasi dengan Ibu Ida, Pak. Pak Puji, nanti kegiatan kita ini juga akan saya komunikasikan dengan Ibu Ida. Siapa tahu ada jalan keluar dari beliau juga kan. Ya. Mbak Lili, silakan. Izin Pak, mungkin sedikit menambahkan, kalau kan sekarang Kementerian Desa itu lagi ada program Desa Ramah Anak dan Ramah Perempuan di setiap desa. Nah, ini lagi ada programnya di Kementerian Desa. Kalau misalnya pekerja sosial mau kayak ikut, misalnya di setiap desa ada apakah pekerja sosial yang dilakukan, ini saya mungkin bisa menyambungkan untuk audiensi dengan Pak Menteri Desa. Kalau ke Menteri Desa saya sudah ada aksesnya. Saya belum terpikir ya. Gimana teman-teman menyambungkannya? Saya kira salah satu sudut pandangnya seperti ini. Walaupun belum ada, kita bisa mengembangkan melalui pembahasan internal di antara kita, bagaimana pekerja sosial sebagai profesi menyikapi kebijakan baru dan program dari Kemendesa. Ya, itu bisa berupa lokakarya singkat bulan Februari ini. Karena yang kemudian, izin Pak, maaf memotong, karena sekarang semua kementerian itu dananya terpusat ke desa semua, Pak. Ya. Makanya, jadi kalau kita mengambil program itu sebagai entry point, terus kita lokakaryakan di antara kita, Mbak Lili, terus kemudian keluar semacam istilahnya Kak Kalista tadi, portofolio pekerja sosial di desa itu apa sih? Gitu ya. Ingat bahwa ini belum terkembang semuanya, berupa gagasan, tetapi ada kerangka kerjanya. Ada dasar-dasarnya, metodologi, strategi, dan sebagainya. Nah, hasil itu yang kita dorong kepada Kemendesa untuk membuka akses dan membuka diskursus kebijakan lanjut. Dan insya Allah kalau misalnya ada buy-in, maka bulan Maret itu, sepanjang bulan Maret kita bisa membayangkan entah safari desa atau apa bentuknya yang bisa digagas, yang akan menarik dan membawa kita kepada spotlight ya, pekerjaan sosial sebagai solusi terhadap situasi desa misalnya gitu. Kayak gitu, Mbak Lili? Pak, siap. Saya tinggal nunggu perintah Pak kalau misalnya udah betul dikomunikasikan. Siap. Kalau Pak Erick Thohir masih sepertinya belum mampu Pak. Jangan. Tapi insya Allah nanti coba tanya-tanya. Kalau dengan Kemendesa setidaknya pendekatannya program. Ya. Kalau dengan Pak Erick Thohir masih belum terbayang, kecuali kita ikut membeli Manchester United, itu nggak tahu saya. Tapi kalau Kemendesa masih terbayang untuk saya ya. Jadi kapan gitu mungkin kita bisa bicara dengan teman-teman, membuat suatu kerangka kerja dan kita sodorkan ke Kemendesa menjadi build up momentum kegiatan Hari Pekerjaan Sosial. Ya. Lagi belum matang tapi tolong dicatat saja. Saya kira nanti bisa tindak lanjut. Terima kasih kali ini. Izin Ketua. Tadi saya menarik yang Kementerian Desa itu kan ya. Nah, Desa Ramah Anak kalau nggak salah tadi ya. Pak Ketum melalui Apsaki ada program kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan terkait dengan perlindungan anak di ranah daring Pak Ketum ya. Nah, maksud saya gini, seandainya nanti kan ada pelatihan bagi para pekerja sosial yang nanti akan menangani program tersebut. Nah, seandainya saya pikir nanti bisa dihubungkan dengan Kementerian Desa, konteksnya adalah desa yang ramah anak.
dihubungkannya begini, salah satu indikator desa layak anak itu ada kegiatan perlindungan anak di ranah daring di wilayah tersebut. Gitu. Nah, tapi mungkin ini konteksnya nanti akan jangka panjang dalam artian karena memang juga program yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang perlindungan anak di ranah daring itu baru akan dimulai. Nah, seandainya nanti pada satu titik sudah banyak ada ketersediaan para peksos-peksos yang menangani dan sudah lulus pelatihan itu, nanti pada satu titik bisa aja bekerja sama dengan Kementerian Desa yang intinya di setiap desa di Indonesia itu ada pekerja sosial yang dia sebagai semacam manajer kasusnya di desa tersebut menangani terkait dengan perlindungan anak di ranah daring. Itu Pak Ketua, makasih. Oke. Coba saya sambung teman-teman, agak diverted sedikit tapi tidak terlalu jauh. Pada tanggal 8 Februari akan ada kegiatan International Safer Internet Day. Hari Keamanan Internet Sedunia. Dan saya sudah melaporkan pada pengurus, saya bertemu dengan Kementerian PPA, dan pada tanggal 8 itu akan diluncurkan suatu panduan tentang perlindungan anak di ranah daring. Di tanggal yang sama akan diluncurkan oleh Menteri PPA pelatihan perlindungan anak di ranah daring untuk pekerja sosial se-Indonesia. Ya, jadi nanti di tanggal 8 itu wakil dari pekerja sosial akan naik ke panggung, dilantik oleh Menteri sebagai peserta pelatihan seluruh Indonesia. Pelatihannya sendiri belum ada. Ini asisten saya sedang menerjemahkan ke bahasa Indonesia ini. Pak Ketumnya turun gunung ini, Kak Ica. Seperti biasa. Tapi yang penting kita muncul dulu di publik. Saya juga pesertanya, Pak. Oh gitu ya. Jadi kita muncul dulu ke publik, menyatakan kita siap, kita akan melakukan pelatihan. Nah, ini gagasan yang brilian dari Kang Wardoyo. Begitu kita luncurkan, kita merapat ke Kementerian Desa, memposisikan kita sebagai kita ini aset Anda. Ya. Ya toh? Dengan berbagai peran, kami bisa menjadi titik rujukan, kita bisa menjadi narasumber untuk pendidikan masyarakat tentang perlindungan anak daring, dan seterusnya. Ini gagasan yang bagus, Kang Wardoyo. Mungkin dengan teman-teman Apsaki, tolong dibangun gagasan ini, kelanjutan dari peluncuran, salah satunya melakukan pelatihan se-Indonesia, kalau bisa dibiayai oleh Kemendesa. Kalau bisa. Dan dilaksanakannya bulan Maret. Wah, mantap itu. Iya kan? Oke, terima kasih Kang Wardoyo. Jadi ini kalau dengan ketum yang sekarang ini, siapa yang usul harus berani mikul. Jadi kalau Anda usul, Anda yang melakukannya. Jadi kalau yang usul mikul, itu cara Jawa nih. Baik, dicatat Kang Wardoyo, nanti panitianya kalau sudah dibentuk silakan dimasukkan sebagai salah satu mata acara kalau ada skop untuk itu ya. Silakan Kang Kristus, saya akan mendengar. Ya, terima kasih tadi masukan-masukan yang telah disampaikan. Semua sudah berbicara, berpendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret yang akan datang. Dan barangkali kita harus memutuskan, karena ini persiapan ini kalau tidak ada PIC-nya, tidak ada panitianya, kemungkinan agak sulit ya, masih mengambang terus siapa yang akan menghandle kegiatan ini. Saya juga tidak tahu. Katakan tuh. Ya, ya. Katakan. Iya. Oh ya, silakan. Enggak, saya cuma berpikir aja kalau nanti mungkin kurang tergambar gitu ya buat Kementerian Desa itu, mungkin bisa jadi yang tadi Pak Agustus bilang kan di Cimahi udah ada tuh perwakilan Peksos setiap desa tuh. Nah, kalau bisa cari tahu sejauh mana kiprah mereka, itu mungkin bisa memberi gambaran buat Kementerian Desa juga bahwa ini real loh, bahwa memungkinkan dilakukan itu gitu, tidak hanya akhirnya nanti setting keselamatan anak di ranah daring gitu, tapi juga misalkan di semuanya gitu, termasuk
eh, narkoba misalkan gitu ya, dan seterusnya gitu. Kasus. Ya, maksud saya gini, saya cuma menghubungkan aja sih Pak, menghubungkan aja bahwa tadi bilang sama Pak Agustus bahwa ternyata di Cimahi udah ada Peksos setiap desa, itu kan real banget, bisa memberi Contoh ya. gambaran. Iya, real banget bisa memberi gambaran buat Kementerian Desa bahwa kita solutif loh gitu. Tentu saja dengan mudah-mudahan bisa digali kiprahnya Peksos di tiap desa di Cimahi itu seperti apa yang kita unggulkan gitu. Itu sih Pak. Saya sepakat tuh, gagasan yang bagus sekali. Kang Akfa, ini jadi apa? Skop ya untuk mengangkat skema satu pekerja sosial satu kelurahan. Jadi arahnya mungkin Kang Akfa di Cimahi kita minta masing-masing pekerja sosial memberikan gambaran entah satu lembar atau apa gitu ya, dengan foto apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, sehingga gagasannya Mas Wardoyo tadi kita tidak berangkat dari nol sama sekali. Melainkan sudah ada modelnya. Tinggal ridersnya kan macam-macam tuh. Atau penumpangnya skema itu kan bisa narkoba, bisa macam-macam. Nah, salah satunya adalah perlindungan anak di ranah daring. Gitu ya. Kita kawinkan gagasan Kang Wardoyo dengan usulannya Kak Kalista bermodalkan praktik di Cimahi. Gitu, Kang apa? Izin satu lagi Enak boleh. jadi ketua umum kalau begini, nyambung-nyambungin doang. Izin satu lagi Pak, kalau misalkan nanti fokus acaranya di Kalimantan, bisa jadi kita menawarkan sama yang di Kalimantan gitu terkait dengan praktek Peksos di tiap desa gitu, seperti itu Pak. Jadi selain kita menyasar secara nasional, kita menggambarkan apa yang sudah real terjadi di Cimahi gitu kan. Terus kita men-setting satu tempat misalkan, walaupun nanti semua Indonesia tentunya, juga ke Kalimantan gitu, terutama yang menjadi pusat utama kegiatan kita pada saat World Social Work Day gitu. Itu sih Pak, pikiran saya sih, tapi monggo kalau enggak, saya kira konkretnya nanti Kak Ija sebagai liaison dengan Kalimantan Selatan, kalau gagasan ini matang, kita bisa minta beberapa, kalau ada praktik pekerjaan sosial di tingkat desa di Kalimantan yang akan di-highlight bersama dengan Cimahi. Silakan Kak Alfa, sekarang saya berhenti dengan brainstorming, sekarang pengorganisasiannya kita serahkan kepada Pak Sekjen. Silakan menggunakan tangan besi, Kang Alfa ya. Diputuskan. Liar itu Maka, liar. silakan. Aku tahu. Sebetulnya kalau untuk memutuskan itu kewenangan ketua. Oh, ketua memutuskan yang terakhir nanti. Ada yang begitu. Ya, baik. Kita usulkan aja ini sebagai suatu draft. Karena kita harus cepat ya, cepat memutuskan siapa yang akan menjadi pengelola atau panitia dalam hal kegiatan ini. Maka ini dari berbagai gagasan ini tentu nanti akan diolah oleh panitia ini. Tentu ada PIC-nya. Dan saya ngasih memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk kalau mengajukan diri, saya pikir agak sulit ya. Tidak ada sampai saat ini tidak ada yang berani untuk mengajukan diri. Saya mohon kepada teman-teman semua, barangkali di antara kita yang ada di sini untuk mengusulkan siapa yang bisa untuk PIC-nya. Tetapi kalau tidak ada di sini, boleh menunjuk atau mengusulkan orang yang tidak ada dalam rapat ini. Dalam arti kata, orang yang betul-betul bisa mengelola kegiatan yang nanti akan dilaksanakan supaya nanti tidak terfokus, terkunci. Kalau memang di antara kita ada 9 orang ini tidak ada yang bisa misalnya mengapa tidak dulu. Tapi setidaknya kita prioritaskan yang ada di dalam 9 orang ini. Tentu mungkin kecuali saya dan Pak Ketua mungkin ya yang memang harus juga menggawangi atau menggawangi kegiatan-kegiatan secara keseluruhan yang lain. Ada beberapa PR yang mendasar yang harus dilaksanakan kalau saya ya terus terang terkait dengan akta notaris, terkait dengan hal yang lain yang memang sentuhan-sentuhan dari bidang lain mungkin tidak terlalu dalam ya. Nah, ini mohon izin barangkali Pak Ketua di antara teman-teman yang bertujuh ini bisa untuk diusulkan. Dari Mbak Ica, silakan. Kira-kira siapa yang kira-kira bisa?
Bang Jaki, Kang Uga, Mbak Lili. Kalau untuk support jangan khawatir, Oke. senganggur saya di aktivitas sehari-hari, saya akan support gitu ya untuk mendukung apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Ini terbukti ya Kang Jaki ya, 2017 ya. Saya bukan siapa-siapa tapi ngesupport penuh gitu ya. Saya juga mensupport 24 jam sih ya. Ya, Teman-teman Medcom gimana teman-teman Medcom? Ini sebenarnya Medcom kerjasama juga harusnya gabung ya, karena tadi Mas Dery itu pada oke gitu, Adnan juga oke gitu. Kalau Iren memang nggak bisa karena ada kegiatan hari gereja hari GBI ya. kalau oke Bu, kalau oke itu dengan konsekuensi bisa untuk ditunjuk jadi panitia. Nah itu aku nggak bisa garanti, makanya kenapa pengennya diundang itu ikut dulu nih, ikut dengar gitu. Kita rembuk bareng-bareng gitu kan ya. Zulfa kemana katanya? Zulfa tadi Mas Jaki. Ini aja, Kang, saya Tesis. mengusulkan ya. Ya. Gimana kalau ketua panitianya itu perempuan? Saya itu selalu tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai strategic leadership. Itu. Jadi ada dua ini, yang satu terkecualikan Kak Ica ini sebagai pawangnya. Jadi tinggal dua. Ini Kak Kalista dan Kak Lili. Kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita narrow down ini, yang senior ini Kak Kalista, maka saya mengusulkan beliau jadi ketua panitia, ya kan? Tidak bekerja sendiri. Ketua itu berarti seperti saya, tidak bekerja sebenarnya, yang bekerja orang lain. Ya, Kak Kalista jadi ketua panitia. Oke. Kemudian wakilnya harus dari Medcom, ya. Misalnya Kang Zaki dengan Kang Uga. Sebagai, atau tidak perlu wakil ketua lah, kita tuh kayak organisasi besar aja, ketuanya satu aja. Yang lain langsung PIC gitu ya. Kang Uga PIC untuk Car Free Day tanggal 19 seluruh Indonesia nih. Jadi semua dapat ini PIC. Kemudian Kang Zaki untuk Kang Zaki untuk apa ya nanya? Virtual Pak. Yang virtual ya? Ya, parade virtual dan untuk para mobilisasi DPD ya, itu pada Kang Zaki. Ya, kalau yang tidak ada di sini Kak Kalista ditunjuk harus confirm nih orangnya. Kalau enggak jangan, enggak jadi ntar. Jadi Kang Uga untuk tanggal 19 ya, mobilisasi massa, kemudian Kang Zaki mobilisasi DPD. Nah, mantap udah. Kemudian ada Kang Darmanto. Siapa lagi? Kak Darmanto. PIC, Mas Darmanto pergi ke Mas Darmanto usaha dana. Oh iya. Tunggu, Kang Darmanto pergi ke Kalsel nggak nanti? Iya Pak, ke Kalsel. Confirm ya? Iya, kemarin beliau dia udah mau mengakui, kan kebetulan wakil istrinya gubernur temannya beliau, sahabat beliau. Kalau gitu Kang Darmanto itu PIC untuk kegiatan yang di Kalimantan Selatan. Komunikasi tetap melalui Kak Ica nih di tingkat strategis, tetapi yang pengorganisasian di Kalimantan Selatan Mas Anto. Gitu. Nah. Kemudian yang kegiatan di Jakarta yang merapat ke PBB itu Kak Lili bersedia nggak? Siap, bersedia Pak. Kan? Kak Lili untuk kegiatan yang di Jakarta bersama dengan saya nanti ya, bersama saya kita mendekati PBB dan sebagainya. Kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa, nyoba aja. Iya Pak. Lagi bagi nasi bungkus ya di Surabaya. Oke. Ini lagi siapin forum BPJI-nya NU Pak. Saya kebetulan gabung di badan intinya BPJI, bantuin jaringan internasionalnya NU. Alhamdulillah, ketemu. Perkenalan.
Ya nggak apa-apa. Sama Bilang aja, launching saya buku kenal Pak, Pak jadi Budi gitu malam ya. ini dikasih tanggung jawab ngurus. Mantap. Terus yang terkait dengan kegiatan mendekati Kementerian Desa dihubungkan dengan anak dan sebagainya, kemudian mobilisasi tingkat kelurahan tadi, saya minta Mas Wardoyo ya untuk berliaison dengan Apsaki. Ya, oke. Udah dicatat itu ya, nanti tinggal dibacakan tuh. Nah sekarang Anda tidak boleh bilang tidak, tapi boleh berkomentar. Namun silakan. Saya dengarkan, tetapi tidak diterima. Silakan dari Mbak Kalista, silakan. Harus dimulai dengan terima kasih, alhamdulillah. Ya, Bismillah, mari kita sama-sama. Ya, kalau semua merespon, saya ikut semangat. Bersedia ya, Mbak? Bukan semangat. Udah insya Allah itu. Mau dengar dari yang lain boleh. Saya nggak bisa apa-apa itu kalau yang lain yang nggak setuju gitu. Jadi saya pengen banget mendengar dari yang lain. Oke, jadi udah ya. Jadi pokoknya ketua panitia Mbak Kalista. Mas Uga, Kang Uga, bertanggung jawab PIC untuk tanggal 19. Kang Uga mana? Lagi di belakang. Kang Zaki untuk mobilisasi DPD. Tadi kayaknya Kang Uga lagi makan ya? Kang Jaki. Lagi parkir ya? Mas Wardoyo. Ini nyawanya ada di sini loh. Mas Dalmanto mana Mas Dalmanto? Dibayar. Aku tuh udah kepikiran memang Mas Dalmanto. Pokoknya karena dia udah siap hadir. Ada. Ada kan? Kak Dal, silakan Kak Dal. Intinya siapa? Cuman ini lagi jalan. Oh, ya. Mas Dalmanto PIC-nya nanti kegiatan Kalimantan Selatan ya. Oke, siap. Dengan ini yang paling pertama itu usaha dana. Nah, golek duit ya. Waduh, angel nih golek duit. Yang penting kelihatannya jelas. Jadi kalau jelas kan kita gampang juga cari duitnya. Iya dong. Ini pasti jelas lah Mas. Orang nanti kita susun. Kalsel tuh Mas Suyanto ya? Suryanto. Kalsel si Madun. Oh, Kak Madun. Nah, ketuanya, ketua DPD. Belum ada. Sementara Dedi. Sementara Kang Dedi. Dulu Mbak Wina dulu. Kang Madun susah dihubungi, nggak punya HP. Berapa kali saya hubungin susah. Pakai ini aja dengan Kang Dedi. Kang Dedi nanti dihubungkan. Oh ya, kirim aja. Kang Dedi. Saya bantu hubungkan. Iya bisa ke Kang Dedi, bisa ke Mbak Gandes, bisa juga ke nanti kita masukin ke dalam grup aja deh Mas. Biar oh iya, grup yang itu Kalsel. Ya, kan ada di grup. Oke. Ya intinya siap. Sorry lagi di jalan ya. Oke, hati-hati. Ya. Mbak Lili siap ya, yang kegiatan Jakarta PBB tanggal 21 Maret. Oh, saya siap Bu. Sekalian mau mohon izin live group lagi kredit. Assalamualaikum. Oke. Mas Wardoyo, War. Siap mendukung. Kamu tanggung jawab bukan mendukung, gimana? Itu ya, untuk Kementerian Desa. Oh iya, tadi terputus jadi saya nggak mendengar. Oh, coba saya ulang deh kalau terputus. Ya, ulang Pak. Ya. Tugasnya Mas Wardoyo adalah menindaklanjuti pelatihan perlindungan anak daring dengan skema yang menyambungkan dengan Kementerian Desa melalui Kak Lili. Kalau proposalnya sudah jadi, kontennya adalah
bermodalkan praktik pekerja sosial per desa di Cimahi. Yang kemudian diperluas dengan kalau ada praktik pekerja sosial desa di Kalimantan. Baik. Itu dijadikan proposal, jadi kantor, nanti didekatkan ke Kementerian Desa selama bulan Mei dan bulan Maret. Itu pada intinya pelatihan pekerja sosial di ranah daring pada tingkat desa. Itu Mas. Baik. Udah ada grupnya Mbak Kalista. Kebetulan ada panitia Kalista juga di dalam. Nanti tinggal diundang aja ya. Baik, Kang Ava dengan saya tinggal menyiapkan TOR secara umum, kemudian TOR kita susun bersama Kak Kalista, kemudian surat keputusan diterbitkan oleh Sekum dengan saya. Ya. Saya kira Kak Ica nanti dijadikan pelindung atau apa gitu, yang dekat dengan langit, penasihat. Pokoknya saya mah. Kayaknya Kang Uga sama Kang Zaki belum bilang apapun nih Bapak Ibu, jadi pengen dengar nih suaranya. Iya. Kang Uga, ini aja nanti kalau untuk porsinya Kang Zaki itu langsung medcom aja semuanya ya, Mbak Kalista. Bisa, tapi tadi saran saya Kang Zaki diberi tanggung jawab untuk mobilisasi DPD. Mobilisasi DPD. Ya, jadi untuk parade, untuk membuat komunikasi dengan DPD itu beliau bertanggung jawab. Kalau Kang Uga mobilisasi untuk tanggal 19. Ya. Nanti ginilah, di SK itu Kak Kalista, di SK itu nanti kita berikan job description singkat ya, tugas mereka apa saja gitu. Kita sirkulasikan dulu sebelum saya terbitkan SK-nya. Itu Kak Ica, supaya jalan ya. Iya Pak, PIC aja lah Pak. Ya, sifatnya gitu aja. Ya. Nanti kalau perlu mengkooptasi orang lain mau bergabung silahkan, tapi yang intinya ada di sini gitu. Karena ikut hadir kan? Iya. Ya, Oke. Kalau sudah semua disampaikan dan juga sudah tercukupi, barangkali nanti salah satu outputnya supaya ini juga jadi bahan teman-teman, terutama bagi yang akan resertifikasi, ini kita akan juga berikan semacam sertifikat kepanitiaan, karena ini sangat diperlukan, baik itu yang di ASN yang fungsional ya, Mbak Kalista mungkin perlu ya? Iya, perlu. Nah, seperti itu, dan juga untuk yang di luar ASN untuk kepentingan resertifikasi sangat diperlukan. Ya, ini juga nanti akan kita buat ke sertifikat sesuai dengan kedudukannya. Di antaranya misalnya pelindung Mbak Ica ya, disebutkan ini sebagai pelindung saya. Seperti itu. Ya, baik Pak Ketua, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, barangkali kita akan segera rilis SK-nya. Dan di sana disebutkan juga tugas-tugasnya apa saja terkait dengan PIC. Dan mudah-mudahan ini akan kita coba sampaikan ke semuanya untuk diketahui dan didukung oleh semua pihak. Dan nanti kalau ada apa-apa terkait dengan kepanitiaan ini, barangkali Pak Ketua dan saya juga tidak tinggal diam. Kita akan support terus sampai ada jalan keluar yang bisa kita laksanakan. Itu saja barangkali meeting kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Uji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kalista. Waalaikumsalam. Selamat ya. Selamat. Aduh. Ya. Ya. Siap-siap nanti kita bantu. Kita bantu. Ya, oke. Makasih semuanya Kang Uga, Mbak Lili, Mas Wardoyo, Kang Jaki, Mas Dalmanto, hati-hati di jalan.